Cepat dan kendurkan ikatanmu. Jenderal, apa yang kamu? Zhang Longhu tampak bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi dengan Jenderal Qian. Sudah kubilang lepaskan ikatanmu, kamu tuli. Jenderal Qian menendang Zhang Longhu dengan keras. Tendangannya begitu keras hingga langsung menendang Zhang Longhu. Kemudian Zhang Longhu bangkit dan buru-buru berlari untuk memberikan Chen Ping dan yang lainnya melepaskan. Anda pasti Tuan Chen, kan? Saya benar-benar minta maaf, tapi kami buta, dan saya harap Tuan Chen tidak menyalahkan saya. Jenderal Qian memegang token di tangannya dengan hormat dan menyerahkannya kembali kepada Chen Ping. Dia hanya tahu bahwa Xiao Huang memberikan tanda kepada sesama penganut Tao bernama Chen, tapi dia tidak mengenal Chen Ping. Pada saat ini, Zhang Longhu juga melihat token itu. Ketika dia melihat bahwa token itu dikeluarkan oleh Xiao Huang sendiri, dia berlutut sambil melontarkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa biksu muda dari alam melampaui kesengsaraan tingkat ke-7 akan memiliki energi yang begitu besar sehingga Kaisar Xiao secara pribadi akan memberikan token itu. Tuan Chen, saya salah. Anda tidak ingat kesalahan penjahat. Sayalah yang meremehkan orang lain. Zhang Longhu bersujud dengan putus asa. Karena dia tahu jika Chen Ping mengatakan sesuatu sekarang, Jenderal Qian akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Dengan token di tangan, sepertinya Kaisar Xiao ada di sini secara langsung. Jenderal Qian tidak berani melawan keinginan Chen Ping meskipun dia punya banyak otak. Tuan Chen, bajingan ini berani mengikatmu. Saya akan membunuhnya sekarang juga untuk melampiaskan amarah saya pada Tuan Chen. Setelah Jenderal Qian selesai berbicara, dia hendak menamparkan naga dan harimau itu dengan telapak tangannya. Chen Ping mengambil tindakan dan meraih pergelangan tangan Jenderal Qian. Lupakan saja, luangkan dia sekali, kata Chen Ping dengan tenang. Jenderal Qian memandang Chen Ping dengan kaget, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Anda harus tahu bahwa dia sendiri adalah biksu puncak alam Mahayana tingkat pertama, dan dia akan segera dipromosikan ke tingkat kedua. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, tidak ada biksu di alam kesengsaraan yang bisa menghentikannya. Tapi Chen Ping dengan mudah meraih pergelangan tangannya, mencegah Jenderal Qian bergerak sama sekali. Mata Jenderal Qian hampir keluar dari kepalanya karena terkejut. Saat ini, dia akhirnya mengerti kenapa Xiao Huanghui memberikan token itu kepada Chen Ping. Ternyata Chen Ping tidak sesederhana yang mereka lihat. Jika Chen Ping hanyalah seorang biksu biasa di alam kesengsaraan, bagaimana dia bisa jatuh di bawah pengawasan Xiao Yuanshan? Terima kasih, Tuan Chen. Terima kasih, Tuan Chen. Setelah mendengar ini, Zhang Longhu buru-buru bersujud kepada Chen Ping. Jenderal Qian juga menarik tangannya kembali. Bagaimanapun, dia tidak ingin membunuh naga dan harimau ini. Ini adalah saudaranya yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Tuan Chen, kota Kaisar Rubah telah direbut kembali. Keluarga Feng telah dihancurkan, dan tidak ada personel khusus dalam 2 hari terakhir. Seharusnya aman. Jenderal, saya punya uang untuk bekerja, kata Chen Ping dengan tenang. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bekerja untuk Tuan Chen, kata Jenderal Qian sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Jenderal Qian, di mana orang-orangku di kota Kaisar Rubah? Mengapa mereka semua prajuritmu ada di jalan ini? Bai Qian bertanya pada Jenderal Qian. Oh, ketika kita merebut kota Kaisar Rubah, tidak banyak ork di seluruh kota Kaisar Rubah.
Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dari keluarga Feng, dan beberapa dari aliansi penyegel iblis diduduki. Orang-orang itu pasti melarikan diri atau dibunuh oleh orang-orang dari keluarga Feng, kata Jenderal Qian. Ketika Bai Qian mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi depresi. Sebagai seorang ratu, dia melarikan diri, meninggalkan semua bawahannya dan orang-orang di kota. Jika mereka melarikan diri, itu akan lebih baik. Jika mereka semua dibunuh, Bai Qian mungkin tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Jangan sedih, luangkan waktumu. Aku yakin kota Kaisar Rubah masih akan berkembang. Chen Ping memandang Bai Qian seperti itu, dan dengan cepat merangkul bahunya dan menghiburnya dengan lembut. Jenderal Qian di samping memandang Chen Ping dan Bai Qian, dan langsung memahami hubungan antara keduanya, dan buru-buru berkata, "Ratu, jika tidak ada yang tersisa, kamu dapat mencariku. Saya yakin akan ada banyak orc yang ingin mencari tempat untuk beristirahat. Sampai kota Kaisar Rubah berkembang dan stabil, saya akan mengirim orang untuk tinggal di kota Kaisar Rubah sebagai penjaga untuk melindungi keamanan kota Kaisar Rubah." Jenderal Qian mencoba yang terbaik untuk menjilat Chen Ping. Tidak peduli seberapa hebat pencapaian militernya, lebih baik membujuk Chen Ping dan membiarkan Chen Ping berbicara di depan Kaisar Xiao. Aku juga akan mati. Dengan bantuan Sekte Ling Liangyi dan Sekte Xian, saya yakin kota Kaisar Rubah akan segera kembali ke puncaknya. Chen Ping membelai rambut Bai Qian. Sekarang Bai Qian adalah wanita Chen Ping, dan mereka memiliki perasaan satu sama lain. Ini bukan lagi kesepakatan yang sama seperti di awal. Kekuatan Chen Ping saat ini di alam kesengsaraan tingkat ke-7, ada Bai Qian tidak perlu melindungi dirinya sendiri. Dan garis keturunan Bai Qian telah menyatu dengan Chen Ping, jadi tidak perlu tidur dengan Chen Ping. Tapi sekarang mereka berdua masih menjaga hubungan, yaitu hubungan, bukan pertukaran kepentingan. Bai Qian memandang Chen Ping dan mengangguk penuh semangat. Chen Ping hanya tinggal di kota Kaisar Rubah selama 2 hari, lalu menuju Gunung Tianmo. Ji Yun mengikuti Chen Ping, dan Huo Feng tertinggal di Kaisar Rubah. Kota, bagaimanapun, masih sangat sulit bagi Bai Qian untuk perlahan-lahan mengembangkan kota Kaisar Rubah sendirian, dan Chen Ping merasa tidak nyaman. Jika Huo Feng bersamanya, Chen Ping bisa merasa lebih nyaman berada di antara binatang buas, yang memiliki banyak prestise. Pesawat itu melaju melintasi pegunungan dan sungai, menuju Gunung Tianmo. Chen Ping sedang duduk di pesawat itu, menghitung waktu untuk bersaing dengan Mu Qing. Kota Nanjing dan melewati Sekte Jiwa Iblis. Kami berhenti di Sekte Jiwa Iblis untuk melihat bagaimana keadaan anak laki-laki Zhe-Yan itu. Chen Ping melihat bahwa dia masih punya banyak waktu untuk bersaing dengan Mu Qing, jadi dia berencana pergi ke Sekte Jiwa Iblis untuk menemui Zhe-Yan. Ada hal lain, yaitu Chen Ping ingin mengikuti pemimpin Sekte Jiwa Iblis Jiang bertanya tentang Sekte Darah dan Tulang. Berita, Sekte Jiwa Iblis adalah sekte yang berspesialisasi dalam jiwa dan dapat membantu orang membentuk kembali tubuh mereka. Sekte Darah dan Tulang berspesialisasi dalam menggunakan tulang manusia untuk berlatih kedua sekte tersebut. Kemudian Master Sekte Jiang akan mengetahui berita tentang Sekte Darah dan Tulang. Dengan berita tentang Sekte Darah dan Tulang, Chen Ping dapat menanyakan tentang tulang Raja Iblis Ciyun dari Sekte Darah dan Tulang dan Sekte Tulang masih memiliki Raja Iblis Ciyun di tangan mereka. Di mana tulangnya? Ji Yun mengangguk,
lalu mengendalikan pesawat itu dan perlahan memasuki wilayah selatan. Sekte Setan Jiwa, Ze Yan dan Jiang Yulian telah menjadi mitra dalam kultivasi ganda. Sebagian besar urusan Sekte Jiwa Iblis ditangani oleh Ze Yan dan Jiang Yulian. Sebaliknya, Master Sekte Jiang jarang memiliki waktu luang dan menghabiskan sepanjang hari berlatih dalam pengasingan. Nona, ada beberapa biksu di luar yang ingin bertemu dengan Master Sekte. Seorang murid dari Sekte Jiwa Iblis masuk ke aula dan berkata kepada Jiang Yulian. Mereka di sini untuk membentuk kembali tubuhnya, biarkan mereka masuk. Sekte Jiwa Iblis terkenal dengan kemampuannya untuk membentuk kembali tubuh. Begitu banyak sekte dan keluarga bangsawan, jika mereka memiliki murid yang tubuhnya telah dihancurkan, akan membawa sisa jiwa mereka untuk membentuk kembali tubuh mereka. Segera, seorang lelaki tua berambut merah masuk bersama beberapa muridnya. Ze Yan hanya melihat sekali dan tahu bahwa orang-orang ini tidak ada di sini untuk membentuk kembali tubuh mereka, karena orang-orang ini tidak membawa sisa jiwa bersama mereka. Ze Yan sendiri telah menjadi sisa jiwa sejak lama, jadi dia bisa mengetahui secara sekilas apakah ada sisa jiwa pada orang lain. Jiang Yulian juga mengerutkan kening dan bertanya, "Rekan-rekan Tao, apakah kamu di sini untuk membentuk kembali tubuhmu?" "Keponakan tertua, sepertinya kamu tidak mengingatku. Pantas saja, ketika aku pergi, kamu sepertinya masih memelukku." Pria tua berambut merah itu berkata kepada Jiang Yulian. Ketika Jiang Yulian mendengar ini, dia berkata dengan kebingungan di wajahnya, "Kamu adalah..." "Nama saya Di Chongjing, adik laki-laki ayahmu. Saya menjadi murid ayahmu saat itu. Saya tidak tahu jika ayahmu mengikutimu. Apakah kamu menyebutku?" Di Chongjing bertanya sambil tersenyum. Ketika Jiang Yulian mendengar ini, wajahnya berubah jelek untuk sesaat, tetapi dia pulih dengan cepat, dan kemudian menggelengkan kepalanya, "Maafkan aku, ayahku tidak memberitahuku. Tetapi karena dia adalah adik laki-laki ayahku, tolong tunggu sebentar. Ayo istirahat dulu. Ayahku sedang mengasingkan diri. Biarkan aku membangunkannya dan membicarakan masa lalu dengan Paman Di. Setelah bertahun-tahun, maka aku akan melakukannya. Tunggu saja dia." Petik 2. Di Chongjing tertawa dan berkata, "Bawa Paman Di beristirahat dan pastikan untuk menghiburnya." Jiang Yulian memerintahkan murid dari Sekte Jiwa Iblis. Di Chongjing dan yang lainnya diturunkan untuk beristirahat, tetapi setelah Jiang Yulian melihat Di Chongjing pergi, dia terjatuh di kursi dengan bunyi gedebuk. Pada saat ini, Jiang Yulian penuh dengan emosi. Kepalanya berkeringat deras, dan matanya dipenuhi kepanikan. "Yulian, apa yang terjadi?" Ze Yan melihat ini dan buru-buru melangkah ke depan untuk bertanya. Orang itu tadi ternyata adalah adik laki-laki ayahku. Ayahku menyebut adik laki-laki ini kepadaku. Adik laki-lakinya sangat kejam. Dia menggunakan tulang manusia untuk berlatih. Sepertinya dia telah menciptakan semacam sekte darah dan tulang, menghisap darah manusia dan memakan tulang manusia. 66. Ayahku menggunakan apa yang dia pelajari untuk membangun sekte jiwa iblis. Selain membantu orang, dia juga bisa mendapatkan sejumlah sumber daya. Karena kedua orang itu mempunyai pemikiran yang berbeda, ayahku tidak pernah berinteraksi dengan adik junior ini. Aku tidak menyangka dia akan datang ke rumah kami. Petik 2. Saya tidak tahu apa niatnya. Ayah saya sedang mengasingkan diri saat ini. Saya khawatir kita tidak akan mampu mengatasinya. Jiang,
Yulian mengikuti Zeyan untuk menjelaskan secara detail. Zeyan juga terkejut saat mendengarnya. Di Chongjing sekilas tahu bahwa dia adalah penguasa alam Mahayana. Guru semacam ini sulit dilakukan oleh Sekte Jiwa Iblis, tangani. Ya, bahkan jika Master Sekte Jiang keluar dari pengasingan, dan ada banyak murid Sekte Iblis Jiwa, tidak akan mudah untuk mengalahkan biksu seperti di Chongjing. Kita harus membangunkan ayahku dulu, dan kita bisa jangan biarkan dia mengasingkan diri lagi. Pada saat itu, jika Sekte Iblis Jiwa hilang, tidak ada gunanya ayahku mengasingkan diri. Zeyan juga memikirkannya dan membangunkan Master Sekte Jiang terlebih dahulu untuk membahas tindakan pencegahan. Zeyan dan Jiang Yulian telah menjadi mitra dalam kultivasi ganda, jadi judulnya juga berubah. Ide yang bagus. Jiang Yulian mengikuti Zeyan ke tempat Master Sekte Jiang berlatih.